Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut tugas dari 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Adapun anggota kelompok antara lain 1. Maya Triangga, 2. Grestina Sinaga, dan yang ketiga saya sendiri, Rosi Margareta Bangun. Kasus pertama, sebagai coach Rosi Margareta Bangun, Koci Maya Triangga, dan sebagai pengamat Grestina Sinaga. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu Maya. Saya mau ada cerita nih ya. Saya di kelas, kita kan mau ujian, kurang 3 hari lagi mau ujian semester. Terus saya di kelas 12 IPA ini ada beberapa anak yang belum bisa melunasi SPP. Padahal syarat untuk ujian SPP itu harus lunas. Nah, jadi menjadi dilema saya lah. Bagaimana solusinya? Kan Ibu sebagai panitia pelaksanaan ujian, itu keputusan itu ada juga di tangan Ibu selain nanti pemegang uang SPP. Itu bagaimana? Bu sebagai dari kelas 12 ya, kira-kira sekitar berapa menit lagi yang belum selesai lunas SPP sampai Desember ya? Bulan sampai Desember, jadi sekitar ada 5 anak lagi. Apakah Ibu sudah menjumpai murid-murid kita tersebut untuk menanyakan kira-kira kendala apa yang mereka hadapi sehingga mereka bisa sempat terhambat seperti itu? Sudah saya jumpai anaknya, sudah saya surati orang tuanya, tapi ayah adalah orang tua yang beralasannya belum gajian, terus belum dapat uang. Jadi kan kita kan mengalami dilemanya di sini, mau ditutupin juga dari uang kas rasanya tidak mungkin. Iya. Kalau memang seperti itu, Ibu sudah memanggil muridnya dan juga sudah melibatkan orang tuanya, dan orang tuanya juga sudah konfirmasi bahwa memang betul-betul belum bisa ya Bu. Iya. Kalau menurut saya mungkin kita nanti bisa memberikan batas waktu ya Bu. Paling tidak kita ada sekitar 2 minggu ujian, kita bisa memberikan tenggat waktu itu paling lama sekitar ujian, nanti kita bisa lagi kembali. Kalau setelah mereka selesai ujian, uang SPP-nya masih bisa mereka lunasi sesuai dengan kesepakatan yang kita tetapkan kemarin di rapat. Jadi saya kita nanti bisa mengonfirmasi bagaimana kira-kira kesepakatan itu sebagai Jadi gini Bu ya, kita kasih tahu nanti kita anaknya, kita surati sehingga waktunya seminggu, lalu kita bikin kesepakatan antara orang tua lah ya dengan kami nanti. Sebaiknya sih yang pemegang uang SPP juga ada di sana juga bendaharanya. Terus kita bikin kesepakatan, rapor akan kita tahan, nanti nilai kita kasih tahu. ya Bu, kita kasih tahu Kita kasih karena tahu itu nilai. murid ya Bu, dan Ya. orang tua juga untuk melihat perkembangan anaknya seperti itu. Ya Bu, baiklah Bu. Kalau memang itu solusinya saya cukup lega kan. Kasihan anak-anak ini mau ujian. Ya, Makasih Bu ya. ya sama-sama Bu, sudah menanyakan juga. Iya. Hasil pengamatan saya tentang coaching dari Ibu Rosi Margareta Bangun sebagai coach dan Ibu Maya Triangga sebagai coachee adalah alur coachingnya yang menggunakan alur Tirta sudah berjalan dengan baik, kemudian solusi yang diberikan sudah baik, pertanyaannya pun sudah baik, masalahnya pun sudah baik. Hanya ada satu kekurangannya, yaitu suasana yang sangat tegang sehingga tidak nampak natural. Nah, semoga untuk kemudian hari dapat melaksanakan coaching yang lebih alami, lebih natural, dan tidak ada rasa kecanggungan sehingga lebih nyantai dalam melakukan coaching. Terima kasih. Kasus kedua, sebagai coach Maya Triangga, Koci Grestina Sinaga, dan sebagai pengamat Rosi Margareta Bangun. Baik Bu, apa tujuan Ibu datang kemari?
Ibu, saya orang tua dari si Lisa. Saya ingin bertanya, Bu, kenapa Ibu melarang anak saya itu pacaran di sekolah? Saya mau tanya, Bu. Begini Bu ya, kita kan kemarin sudah sepakat komite dan tahu aturannya. Di sekolah kan dilarang pacaran. Nah sekolah itu kan tempat menimba ilmu, bukan menimba pacar. Kalau nanti anak saya nggak punya pacar gimana, Bu? Kalau kawin lagi, kan saya yang susah, bukan Ibu. Pastilah laku Bu, gak mungkin pula sampai dia nggak ini ya, sejauh itu Ibu bikin ceritanya. Jadi gini Bu, kami sudah memanggil anak Ibu, kan baik-baik ngomongnya, boleh pacaran tapi jangan di lingkungan sekolah, karena kita punya aturan. Mereka itu, Bu, pulang sekolah nggak ketemu lagi. Di sekolahnya mana dia bertemu? Jadi gimana coba? Iya, tidak apa-apa, nanti kan pulang sekolah bisa jalan sama-sama, nunggu popong. Kan hanya 10 menit, Bu, kasihan anak, Bu. Mereka itu pacaran, Bu, bukan hanya untuk pacaran aja. Mereka pun berteman juga. Iya, namanya pacaran yang berteman Bu. Siapa yang pacaran mencari suami langsung kan? Berteman dulu dia. Iya. Jadi gini Bu ya, kita kan jalan baiknya saja. Nanti Ibu kasih tahu anak Ibu, pacarannya boleh, tapi jangan di sekolah. Kami kan sudah membina juga anak Ibu. Kita sama-sama membina lah. Jadi bagaimana caranya, Bu? Kita sharing anak itu, bila kita panggil nanti anak ibu tadi, sebisa tadi, kita kasih arahan dia, kasih pengertian, ibu pun juga memberi pengertian. Siapa tahu suara saya tidak didengar anak ibu, dia lebih mendengarkan kata-kata ibu, apa salahnya? Emang iya sih, Bu. Kasih kadang-kadang nggak terima juga, Bu. Macam mana, Bu ya? Iya. Memang semua orang tua tidak terima anaknya ditegur, Bu. Tapi kan untuk kebaikan dia juga ingin lulus dengan nilai yang baik. Kita berangan-angan dia kuliah juga kan. Iya. Jadi ya kita kasih tahu lah anak-anak kita, sharing lah dengan dia pengalaman kita, pengalaman dia mengapa dia lakukan itu yang kita lakukan. Maaf, Bu ya, makasih, Bu ya. Saya nanti akan tegur deh, Bu. Memang dia itu memang tegur. Makasih, Bu ya. Iya, Makasih, Bu ya. Makasih ya. Praktek coaching dengan kasus orang tua datang menemui wali kelas dengan penuh rasa emosi karena tidak terima anaknya dihukum akibat ketahuan pacaran di lingkungan sekolah. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab dalam percakapan sudah terlihat. Sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali di dalam menyelesaikan masalah yang ada. Di samping itu, coach lebih mempersiapkan diri dalam menata kata-kata agar lebih percaya diri saat berbicara. Terima kasih. Pada kasus ketiga, berperan sebagai coach Grestina Sinaga, sebagai coach Rosi Margareta Bangun, dan sebagai pengamat Maya Triangga. Selamat siang, Bu. Ada apa, Bu ya? Ke sini? Saya orang tua dari Suryadi, Bu. Ya, saya mau menanyakan, ya kemarin ketika sudah terima rapor UTS, saya melihat nilai dari tugas saya turun semua. Ya, padahal anak saya dari kelas 10 itu memegang juara kelas terus, Bu. Dan saya lihat juga di rumah cara belajarnya dan juga jadwal belajarnya tidak ada yang berubah. Jadi saya ingin bertanya karena bapaknya juga di rumah memang ini, Bu, penasaran apa kira-kira yang terjadi sama anak kami, kok bisa di rapot UTS kemarin nilainya terutama mata pelajaran yang produktif banyak yang turun, Bu. Oh iya. Namakan Suryani, Bu ya? Oh iya, Bu, dia di produktif banyak turun nih. Nah, ini semester sekarang ini dapatnya 75. Nah, yang kemarin dia dapat 85. Jadi permasalahannya karena apa? Menurut rapat di Inggris dulu, saya menanyakan ini juga karena anak saya ini termasuk anak yang pintar. Iya, Bu, dan dia juga memang dari SD, Bu,
beasiswa, Ya. juara terus, jadi kami agak kecewa juga. Ya. Makanya saya mau memastikan apakah memang gurunya yang kurang objektif atau memang anak kami ini sudah salah langkah sebetulnya. Mungkin kok salah langkah terlalu ekstrim Bu ya. Jadi berdasarkan rapat dengan mahasiswa guru kemarin, guru-guru mengatakan bahwa anak kita ini sudah banyak ada perubahan di semester awal dengan sekarang ini berperubahan. Karena itu jarang waktu kelas juga pergaulan dengan kawan-kawannya. Jadi di kelas kita tidak tentang ke sekolah Bu, tapi hanya sekolah aja dalam hal tidak masuk. Sedangkan pelaksanaan itu juga pernah pelajaran sehingga mempengaruhi nilai anak dalam jenjang UTS-nya. Tapi nggak apa-apa Bu, ini masih UTS. 3 bulan ke depan lagi masih ada pendaftarannya. Itu langsung keberhasilan anak. Jadi jangan terlalu merasa sedih, merasa kecewa karena masih UTS. Masih ada 3 bulan ke depan untuk memperbaiki diri. Sama-sama kita ya, supaya anak kita ini benar-benar bisa kita arahkan kembali untuk mencapai tujuan yang baik. Ya. Ya, karena memang ini dulu kami tidak ada dapat panggilan surat pemberitahuan. Misalnya anak kami ketahuan merokok, atau cabut, makanya kok waktu terima rapat UTS itu kok anjlok gitu. Jadi kami salahnya di mana? Kecuali sebelumnya kami sudah ada dapat panggilan gitu kan. Ya, jadi saya juga masalah juga Bu. Kan saya baru tahu ketika rapat mau menyerahkan nilai itu, baru gurunya ngomong, benar-benar ke saya udah bingung loh, kenapa nggak dikasih tahu? Mungkin kan kurang koordinasi kan sama aku untuk hari ini tidak akan terjadi lagi. Tapi mari sama-sama kita bersama orang tua dari murid sekolah untuk membimbing anak kita ini sama kita ya. Semoga anak kita ini semakin baik dalam belajarnya. Ibu, Ya, tapi juga terima kasih sudah diberitahukan Bu. Jadi untuk kedepannya minta tolong. Ya, tahu nanti anak di satu sisi juga kami dari rumah juga pasti lebih meningkatkan lagi ya pengawasan kepada anak kami. maaf Bu, saya tak lupa Ibu Bu. Bukan Bu, saya ini. Nah, nomornya berapa Bu ya? Nanti saya jawab. Oke, ini saya telepon Bu. Masuk Bu ya? Ya, udah masuk Bu. Oke, makasih Bu. Nanti pada masalah kita via WA aja Bu ya. Kasih banyak ya Bu. Ya. Baik, Ibu Rosi dan Ibu Grace, saya sebagai pengamat di sini dalam praktek Ibu berdua, yaitu yang sebagai coach dan coachee. Yang saya dapat dari pengamatan saya, yang pertama, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah terlihat. Yang kedua, kalimat terbuka sudah muncul. Itu. Lalu penjelasan antar coach dan coachee itu sangat jelas yang saya tangkap. Lalu selanjutnya umpan baliknya nampak terlihat dari percakapan antara coach dan coachee tadi. Ketepatan dalam menggali informasi dan pemecahan masalah itu sudah dapat di dalam penyelesaian masalah itu sendiri. Terlihat tadi dari umpan baliknya yang Ibu lakukan berdua. Yang terakhir adalah praktek coach dan coachee ini menurut saya sudah bagus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coach dan coachee di kehidupan sehari-hari kita sebagai guru di sekolah maupun di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih dan salam sehat.